indah. Au! Adik-adik, halo. Gimana kabarnya, sehat semua? Puji Tuhan. Hari ini kita akan sekolah minggu lagi ketemu dengan Kak Uli, Kak Leni, Kak Lista. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan lewat setiap pujian yang kita naikkan. Yuk, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Mau katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun
kita mau sama-sama berdoa. Kakak Reni akan pimpin kita dalam doa. Kita ikutin doa kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anakmu, berkati kami, biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa memberikan kami kepintaran, kecerdasan, dan memori yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memuji Engkau. Kami akan memuliakan Engkau. Urapilah kami Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi Kak Uli mau tanya kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya semua? Dahsyat, luar biasa. Yes. Coba kalian nih sekali lagi kalau ditanya apa kabarnya semua, jawabnya gimana? Dahsyat, luar biasa. Yes. Nah, semuanya di rumah harus ikutin gaya Kak Reni ya. Kalau dicoba sekali lagi. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Ya, semuanya sehat. Amin. Pagi ini kita akan angkat satu pujian KASIH. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri. Kita mau gerakin tubuh kita ya. Semuanya harus pakai gerakan.
pagi ini karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Yuk kita angkat pujian ini ya. Oh sukacitaku. Kidi kan luar biasa semuanya ya. Amin. Walaupun di rumah tapi kita tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Tapi kan kita udah memuji Tuhan nih Kak. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mau angkat satu pujian, kasih pasti menolongmu. Kasih pasti lemah lembut, kasih
Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus sungguh mencintai setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau belajar Tuhan. Kami mau mengasihi keluarga kami mau mengasihi saudara-saudara kami juga mau mengasihi teman-teman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bergerak untuk Tuhan, dan sekarang Tuhan kami mau siapkan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang mempersiapkan hati kami, mempersiapkan pikiran kami Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan dapat masuk ke dalam hati kami, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekalian, senang sekali bisa ketemu lagi nih sama adik-adik. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Pasti luar biasa, betul tidak? Nah, hari ini kakak masih mau bercerita tentang yang namanya sahabat. Gimana adik-adik? Kita punya sahabat kan? Pasti. Hari ini kakak mau bercerita tentang yang namanya Ruth dan Naomi. Jadi sahabat itu bukan hanya teman yang seumur dengan kita, tapi kita dengan orang tua kita juga bisa bersahabat. Nah, bagaimana sih persahabatan yang terjadi antara mertua dan menantu? Yuk kita sama-sama baca kisah Ruth dan Naomi dalam kitab Ruth 1 ayat 1 sampai ke 22 ya. Yuk kita baca sama-sama, kakak bacain ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak,
kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau, selain daripada maut. Jika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Lalu berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang yang namanya Rut dan Naomi. Kakak mau membacakan lagi ayat yang akan menjadi fokus cerita dari kakak ya. Rut 1 ayat 14 sampai 18. Yuk baca lagi yuk. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ya adik-adik, jadi di sini kita belajar bahwa Naomi ini adalah ibu mertua dari Rut. Jadi awalnya Rut itu menikah dengan anaknya Naomi, ya. Setelah 10 tahun mereka menikah, ternyata anaknya Naomi pun meninggal di daerah Moab. Naomi ini awalnya berasal dari Betlehem, tapi karena di Betlehem terjadi kelaparan, maka mereka sekeluarga pindah dan pergi ke negeri Moab. Untuk apa?
untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ternyata sampai di Moab, tidak lama kemudian suami dari Naomi meninggal, yaitu Bapak Elimelek. Nah, lalu Ibu Naomi ini sempat sedih. Namun karena kedua anaknya sudah memiliki istri, Ibu Naomi ini pun jadi tidak sedih kembali karena dia memiliki teman baru, yaitu siapa? Orpa dan Rut, ya. Tapi ternyata setelah 10 tahun, anak-anaknya pun meninggal. Ibu Naomi kembali bersedih. Aduh, anak-anakku meninggal. Hanya tinggal tersisa 2 temannya Ibu Naomi ini di negeri Moab. Di negeri antah berantah, bukan negeri asalnya. Karena Ibu Naomi ini berasal dari Bethlehem. Nah, akhirnya Ibu Naomi memutuskan, daripada saya sengsara di negeri orang, lebih baik saya pulang ke negeri sendiri. Akhirnya dia pulang ke Bethlehem. Karena dia juga mendengar, oh ternyata di Bethlehem sekarang sudah mulai berkembang negaranya, sudah tidak kelaparan lagi. Kalau begitu saya pulang aja. Nah, dia mengajak kedua menantunya yang juga adalah sahabatnya, yaitu Orpa dan Rut. Sampai di tengah perjalanan, akhirnya Ibu Naomi berpikir, aduh kasihan juga nih kalau Rut dan Orpa saya bawa pergi ke Bethlehem. Karena kalau mereka berdua saya bawa pergi, berarti mereka akan jauh dari orang tuanya. Mereka akan jauh dari sanak saudaranya dan mereka akan jauh dari negerinya. Ibu Naomi berpikir seperti itu. Bagaimana ya enaknya? Tapi Ibu Naomi kemudian memutuskan untuk memberi pilihan kepada sahabat-sahabatnya ini, Orpa dan Rut. Orpa dan Rut, menantuku, karena aku akan pulang ke negeriku dan aku juga nggak pasti nanti di negeriku aku akan menjadi apa. Jadi lebih baik kalian pulang saja ke sanak saudara kalian. Dan karena suami kalian sudah meninggal, yaitu anak-anakku, kalian boleh mencari suami lagi, menikah lagi. Karena Ibu Naomi merasa, aku tidak sanggup memberikan apa yang menjadi kebutuhan kalian. Tapi Orpa berpikir, betul juga kata Ibu Naomi, aku lebih baik kembali ke rumahku, aku lebih baik kembali ke sanak saudaraku, dan aku mencari suami lagi. Tapi apa yang terjadi dengan Rut? Rut tidak mau seperti itu. Rut berkata, tidak Ibu Naomi, kita kan sudah bersahabat, kita kan sudah berteman 10 tahun. Saya menjadi anak menantumu. Ibu adalah ibu yang baik. Saya suka, saya senang dengan ibu. Saya mau ikut kemanapun ibu pergi. Saya mau turut kemanapun ibu pergi, walaupun ke negeri apapun juga. Karena di mana engkau berada, di situ pun aku berada. Ada satu kesetiaan yang Rut tunjukkan kepada Ibu Naomi. Ada satu komitmen yang Rut tunjukkan kepada Ibu Naomi, bahwa dalam persahabatan kita menantu dan mertua ada satu komitmen, ada satu kesetiaan bahwa kamu sudah menjadi ibu saya, kamu sudah menjadi sahabat saya tidak akan meninggalkan kamu. Waktu kita senang bersama di Moab, sekarang kamu susah mau kembali ke Bethlehem, saya nggak akan meninggalkan kamu. Jadi seorang sahabat yang baik adalah seorang sahabat yang setia. Dia tidak akan meninggalkan kita di saat kita susah. Seorang sahabat yang hanya berteman dengan kita pada saat senang saja, itu bukan sahabat sejati. Ada banyak sahabat yang ingin bersama-sama dengan kita ketika kita sedang senang, ketika kita sedang banyak uang, ketika kita bisa traktir teman-teman kita. Tapi sahabat sejati adalah sahabat yang tetap ada bersama dengan kita ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang kesusahan, ketika kita sedang tidak punya apa-apa. Sahabat yang sejati akan terus menyertai kita, akan setia bersama-sama dengan kita. Sahabat sejati tidak hanya bersahabat dengan kita ketika kita senang, ketika kita gembira, ketika kita memiliki segalanya, tapi sahabat sejati akan bersama-sama dengan kita walaupun kita juga sedang dalam kesusahan. Itulah persahabatan yang ditunjukkan Rut kepada Ibu Naomi. Rut menunjukkan kepada Ibu Naomi, mengatakan, tidak Ibu Naomi, waktu kemarin di Moab kamu senang, saya bersama-sama dengan engkau. Tetapi ketika kamu mau ke Bethlehem untuk susah, saya pun mau bersama-sama dengan engkau. Jangan biarkan saya pergi. Jangan suruh saya pergi daripada engkau, Ibu Naomi. Aku mau bersama-sama dengan engkau dalam susah maupun dalam senang, dalam suka maupun dalam duka. Begitulah sahabat sejati. Nah, adik-adik sekalian, siapa sahabat sejati kita? Masih ingat cerita Kakak Vivi?
Sahabat sejati kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus selalu ada di dalam segala situasi kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang setia. Dia ada saat kita senang, Dia ada saat kita susah. Karena itu kita juga sebagai sahabat Tuhan, tetaplah bersama dengan Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi kita, saat kita senang, saat kita susah, tetap kita bersama dengan Tuhan. Buatlah komitmen bahwa kita mau setia kepada Tuhan, apapun kondisi kita. Ya adik-adik ya. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah lupakan kasih Tuhan. Walaupun apa yang terjadi ketika kita sedang susah atau ketika kita sedang senang, ingat bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, sekarang adik-adik, coba kakak mau memberikan satu tugas kepada adik-adik dan minta tolong juga sama papa mama ya. Kakak mau adik-adik berdoa dan papa mama mau menyuting atau mengambil gambar atau membuat video pada saat adik-adik berdoa. Berdoalah kepada Tuhan Yesus seperti adik-adik sedang berbicara dengan sahabat adik-adik. Adik-adik boleh berbicara kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah adik-adik juga mau berjanji bahwa adik-adik mau setia, mau berkomitmen untuk setia kepada Tuhan Yesus. Apapun kejadian, apapun situasi yang adik-adik alami, baik senang maupun susah, tetap bersama Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Hari ini kita mau berdoa. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa sama sahabat kita. Mari, semuanya lipat tangan yang ada di rumah, kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu, atas cerita yang kami dengar mengenai persahabatan Naomi dan Ruth. Tuhan, kami juga mau seperti Ruth yang mau terus berkomitmen setia terhadap sahabatnya Ibu Naomi. Walaupun dalam susah dan senang, tetap setia Tuhan. Kami juga mau tetap setia kepadamu Tuhan. Apapun situasi yang ada dalam hidup kami, kami anak-anak-Mu mau terus bergantung, mau terus bersandar, mau terus ada di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati papa mamah kami, berkati keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus selalu menyertai kami. Dan biarlah Tuhan Engkau juga memberikan kami hikmat dan marifat supaya kami dapat belajar dengan baik ya Tuhan selama masa sekolah di rumah ini, selama pembelajaran jarak jauh ini Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang tetap semangat, tetap rajin dalam mengikuti pelajaran di sekolah, baik juga pelajaran dari sekolah minggu. Ajarkan kami juga ya Bapa menjadi anak-anak yang penurut kepada orang tua kami, penurut kepada orang-orang yang lebih tua dari kami, menurut kepada guru-guru kami juga Tuhan. Terlebih lagi kami mau turut apa yang menjadi perintah-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan dari masih kecil untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita ya. Jadi jangan lupa bahwa kita harus menjadi sahabat Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu menjadi sahabat kita. Tuhan sudah setia kepada kita, maka kita juga harus setia sama Tuhan Yesus, oke? Nah, kakak juga mau mengingatkan adik-adik ya, supaya kita tetap menjaga kesehatan kita di rumah. Jangan lupa kita harus rajin cuci tangan ya, rajin membersihkan diri. Jangan lupa kalau mau keluar pakai maskernya ya. Tetap semangat, tetap rajin belajar di rumah walaupun sekolahnya dari rumah. Oke, jangan lupa bantu juga orang tua, bantu papa mama dalam pekerjaan rumah tangga ya. Dan kalau mau bikin PR, jangan tunggu disuruh-suruh papa mama, tapi bikin, kerjakan sendiri sesuai perintah ibu guru ya. Oke adik-adik? Oke, sampai kita ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.